Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan bab 20 tentang akuntansi pensiun dan manfaat pasca pensiun. Yang beranggotakan yaitu Salsa Nurhaliza 2019 123 10 11, Anggita Nuramalia dengan NIM 2019 123 10 13, dan Hidayati Asyifa dengan NIM 2019 123 10 34. Tujuan pembelajarannya di sini yaitu diskusikan dasar-dasar akuntansi program pensiun, gunakan lembar kerja untuk kinerja program pensiun pemberi kerja, jelaskan akuntansi untuk biaya jasa, lalu menjelaskan akuntansi untuk pengukuran ulang, jelaskan persyaratan laporan program pensiun dalam laporan keuangan. Akuntansi rencana pensiun, pengaturan di mana pemberi kerja memberikan pembayaran kepada pensiunan karyawan setelah untuk layanan yang mereka lakukan selama tahun kerja mereka. Di sini yaitu ada majikan, berkontribusi, rencana pensiun administrator, kewajiban aktiva dan kewajiban, pembayaran manfaat, dan pensiunan para karyawan. Peran aktuaris dalam akuntansi pensiun. Aktuaris membuat prediksi tingkat kematian, perputaran karyawan, tingkat bunga dan pendapatan, frekuensi pensiun dini, gaji masa depan, dan faktor lain yang diperlukan untuk menjalankan program pensiun. Mereka juga menghitung berbagai ukuran pensiun yang mempengaruhi laporan keuangan seperti 1. Kewajiban pensiun, 2. Biaya tahunan untuk melayani rencana tersebut, dan biaya perubahan rencana. Ukuran kewajiban manfaat pasti bersih yaitu aset, liability aset, imbalan pasti bersih. 1 disebut sebagai status didanai, 2 merupakan defisit atau surplus yang terkait dengan program pensiun yang ditentukan. Di sini ada defisit dan surplus. Di defisitnya definite benefit obligation sebesar 1 juta euro, plan asset sebesar 900.000 euro, net definite benefit obligation-nya yaitu minus 100.000 euro. Di surplusnya ada definite benefit obligation minus 150.000 euro, plan assetnya 200.000 euro, net definite benefit asetnya 50.000 euro. Melaporkan perubahan kewajiban atau bisa disebut dengan aset. Di sini net income-nya ada service cost, net interest expense greater than interest revenue, or interest expense less than interest revenue. Dan other expenses income-nya itu reimbursements, 3 komponen biaya pensiun. Aset program dan pengembalian aktual. Aset rencana. 1. Investasi dalam bentuk saham, obligasi, sekuritas lainnya, dan real estate. 2. Dilaporkan di nilai wajar. 3. Kontribusi pemberi kerja dan laba aktual atas aset. Rencana meningkatkan aset program pensiun. 4. Manfaat dibayarkan kepada pensiunan karyawan. Rencana penurunan aset. Pengukuran ulang. Ayunan tak terkendali dan tak terduga yang dapat terjadi. 1. Perubahan mendadak dan besar di nilai wajar aset rencana dan perubahan asumsi aktuaria yang mempengaruhi jumlah perusahaan kewajiban imbalan pasti. Keuntungan dan kerugian dilaporkan dalam pendapatan komprehensif lain. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anggita Nuramalia. Keuntungan dan kerugian aset. Selisih antara pengembalian aktual dan pendapatan bunga dihitung dalam menentukan bunga bersih. Ilustrasinya yaitu Shopbob SE memiliki aset program pada 1 Januari 2019 sebesar 100.000 euro. Tingkat diskonto untuk tahun tersebut adalah 6% dan mengembalikan aktual dari aset program untuk 2019 adalah 8.000 euro. Pada tahun 2019, Shopbob harus mencatat keuntungan aset sebesar 2.000. Jadi untuk
Jurnalnya itu aktual return-nya sebesar 8.000 euro dan less-nya interest revenue-nya itu sebesar 6.000 euro yang didapat dari 100.000 euro dikali dengan 6% dan mendapatkan aset gain sebesar 2.000 euro. Next. Keuntungan dan kerugian kewajiban. Setiap perubahan asumsi aktuaria yang mempengaruhi jumlah kewajiban imbalan pasti. 1. Perusahaan melaporkan keuntungan kewajiban dan kerugian kewajiban dalam penghasilan komprehensif. Yang kedua, komprehensif lain gain or loss. Yang kedua, mereka mengakumulasi keuntungan dan kerugian aset dan kewajiban dari tahun ke tahun akumulasi. Yang ketiga, pendapatan komprehensif lain. Yang ketiga, jumlah lain dilaporkan pada laporan posisi keuangan di bagian ekuitas. Next. Selanjutnya, dalam laporan keuangan, beban pensiun yaitu laporan komponen-komponen ini dalam satu bagian laporan laba rugi, komprehensif dan laporan total beban pensiun. Atau laporkan komponen biaya jasa dalam pendapatan operasi dan bunga bersih di bagian terpisah yang terkait dengan pembiayaan. Next. Keuntungan dan kerugian atau pengukuran ulang. Yang pertama, keuntungan dan kerugian aset dan liabilitas diakui dalam pendapatan. Dan yang kedua, pendapatan komprehensif lain tidak diakui dalam laba bersih. Next. Pada soal E19 exercise 19.6 yaitu identifikasi perbedaan sementara atau permanen. Berikut ini item biasanya dipergunakan secara berbeda untuk tujuan pelaporan keuangan daripada untuk tujuan perpajakan. Instruksinya, untuk setiap item di bawah, tunjukkan apakah itu melibatkan. Yang pertama, perbedaan temporer yang akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan di masa depan dan oleh karena itu biasanya akan menimbulkan aset pajak penghasilan tangguhan. Yang kedua, perbedaan temporer yang akan mengakibatkan jumlah kena pajak di masa depan dan oleh karena itu biasanya akan menimbulkan kewajiban pajak penghasilan tangguhan. Yang ketiga, perbedaan permanen. Gunakan nomor yang sesuai untuk menunjukkan jawaban Anda untuk masing-masing. Next. Jadi, sistem penyusutan dipercepat digunakan untuk tujuan perpajakan dan metode penyusutan garis lurus digunakan untuk tujuan pelaporan keuangan untuk beberapa aset pabrik. Jawabannya itu pada kolom jawaban yang kedua, yaitu perbedaan temporer yang akan mengakibatkan jumlah kena pajak di masa depan dan oleh karena itu biasanya akan menimbulkan kewajiban pajak penghasilan tangguhan. Soal yang kedua, seorang pemilik memungut sejumlah uang sewa di muka. Sewa yang diterima adalah dikenakan pajak dalam periode saat diterima. Jadi jawabannya pada poin 1 yaitu perbedaan temporer yang akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan di masa depan. Oleh karena itu biasanya akan menimbulkan aset pajak penghasilan tangguhan. Dan yang pada soal C, biaya-biaya yang timbul untuk memperoleh pendapatan bebas pajak. Jawabannya ada di nomor 3 yaitu perbedaan permanen. Gunakan nomor yang yaitu perbedaan permanen. Dan soal yang D, biaya jaminan dan jaminan diestimasi dan diakrualkan tujuan pelaporan keuangan. Yaitu ada jawaban nomor 1. Dan yang E, penjualan angsuran investasi dicatat dalam akrual metode untuk tujuan pelaporan keuangan dengan metode angsuran untuk pajak tujuan. Jawabannya ada di poin 2. Dan yang F, bunga diterima atas investasi di pemerintahan bebas pajak kewajiban. Jawabannya ada di poin 3. Untuk soal G, untuk beberapa aset, depresiasi garis lurus digunakan baik untuk keuangan tujuan pelaporan dan tujuan pajak. Tetapi umur aset lebih pendek untuk pajak tujuan. Jadi jawabannya ada di poin 2. Untuk yang H, laporan pajak melaporkan pengurangan 80% dari dividen diterima dari berbagai perusahaan. Metode biaya digunakan dalam akuntansi untuk investasi terkait untuk tujuan pelaporan keuangan. Jadi jawabannya ada di poin 3. Untuk yang I, taksiran kerugian atas tuntutan hukum dan klaim yang
menunggu keputusan buku, kerugian ini dapat dikurangkan dari pajak pada periode terkait kewajiban yang diselesaikan. Jawabannya ada di poin 1. Dan soal yang terakhir yaitu soal yang J. Beban opsi saham diakui untuk pelaporan keuangan tujuan. Jawabannya ada di poin 1. Untuk soal selanjutnya akan disampaikan Hidayati. Jadi pada soal exercise 19-17, dua perbedaan sementara dilacak selama 3 tahun tarif ganda. Pendapatan kena pajak dan pendapatan finansial sebelum pajak akan identik untuk Jiang Group, kecuali perlakuannya terhadap laba kotor atas penjualan angsuran dan perkiraan biaya jaminan. Perhitungan pendapatan berikut telah disiapkan, jumlahnya dalam ribuan. Di sini ada tabel taxable income, ada excess of revenue over expense, tahun 2018 160.000, 2019 210.000, 2020 90.000, kemudian pada installment income collected 2018 8.000, 2019 8.000, dan 2020 8.000. Kemudian pada expenditure for warranties itu sama dari 2018 sampai 2020 sebesar min 5.000, kemudian pada taxable income-nya jadi 163.000, terus 2019 213.000, dan 2020 93.000. Kemudian pada pre-tax financial income itu ada excess of revenue over expense, itu tahun 2018 ada 160.000, kemudian 2019 ada 210.000, dan 2020 ada 90.000. Kemudian pada installment gross profit earned itu tahun 2018 24.000, dan 2019 sama 2020 itu 0. Kemudian pada estimate cost of warranties itu tahun 2018 ada min 15.000, dan di tahun 2019 dan tahun 2020 itu nggak ada. Kemudian pada income before tax itu tahun 2018 totalnya jadi 169.000, 2019 210.000, dan tahun 2020 90.000. Kemudian tarif pajak yang berlaku adalah tahun 2018 45%, 2019 dan 2020 40%. Semua tarif pajak diundangkan menjadi undang-undang pada tanggal 1 Januari 2018. Tidak ada pajak penghasilan tangguhan di awal tahun 2018. Penghasilan kena pajak diharapkan terjadi di tahun-tahun mendatang. Instruksinya, siapkan ayat jurnal untuk mencatat beban pajak penghasilan, pajak penghasilan tangguhan, dan pajak penghasilan terhutang untuk tahun 2018, 2019, dan tahun 2020. Kemudian pada jawaban exercise 19-17 yaitu jurnalnya pada 31 Desember 2018 yaitu income tax expense sebesar 75.750 di sisi debit, kemudian pada deferred tax asset sebesar 4.000 di sisi debit, kemudian income tax payable sebesar 73.350, kemudian deferred tax liability sebesar 6.400, kemudian taxable income for 2018 itu 163.000, kemudian enacted tax rate itu sebesar 45%, dan income tax payable for 2018 itu 73.350. Kemudian pada saldo akun pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2018 ditentukan sebagai berikut, yaitu pada temporary difference itu ada installment sales warranty cost. Itu ada installment sales itu sebesar 16.000, terus rate-nya itu 40%. Kemudian pada deferred tax itu ada 6.400. Kemudian pada warranty cost itu di feature taxable atau deductible amounts itu sebesar min 10.000. Kemudian rate-nya juga 40%. Kemudian di deferred tax-nya itu sebesar min 4.000. Kemudian totalnya feature taxable itu totalnya jadi 6.000. Terus asetnya min 4.000, kemudian liability-nya 6.400. Jadi, karena semua pajak tangguhan dihitung dengan tarif yang sama, jumlah ini dapat direkonsiliasi sebagai berikut. Jadi, 6.000 dikali 40% sama dengan min 4.000 ditambah 6.400. Kemudian pada deferred tax liability at the
end of 2018 itu sebesar 6.400. Kemudian deferred tax liability at the beginning of 2018-nya itu sebesar 0, kemudian pada deferred tax expense untuk tahun 2018 atau net interest-nya itu required in deferred tax liability-nya itu sebesar 6.400. Kemudian ada deferred tax asset at the end of 2018 sebesar 4.000. Kemudian pada deferred tax asset at the beginning of 2018 0, kemudian deferred tax expense benefit for 2018-nya itu sama dengan min 4.000. Kemudian pada deferred tax expense for 2018-nya itu 6.400. Kemudian deferred tax benefit untuk tahun 2018 min 4.000. Kemudian net deferred tax expense-nya itu totalnya jadi 2.400. Kemudian pada current tax expense untuk tahun 2018 itu 73.350. Kemudian income tax expense untuk tahun 2018 sebesar 75.750. Kemudian pada jurnal tanggal 31 Desember 2019 itu income tax expense-nya itu 84.000, deferred tax liability-nya 3.200, income tax payable-nya itu 85.200, deferred tax asset-nya itu 2.000, kemudian taxable income-nya 213.000, kemudian enacted tax rate-nya itu sebesar 40% dan income tax payable untuk tahun 2019-nya itu sebesar 85.200. Kemudian saldo akun pajak tanggungan pada tanggal 31 Desember 2019 itu di temporary difference-nya itu ada installment sales sebesar 8.000, kemudian di rate 40%, kemudian di liability-nya itu 3.200. Kemudian pada warranty cost-nya itu sebesar 5.000, min 5.000, kemudian rate-nya 40%, dan di asetnya min 2.000. Kemudian totalnya future taxable-nya itu sebesar 3.000, kemudian di asetnya min 2.000 dan di liability-nya 3.200. Karena semua pajak tangguhan dihitung dengan tarif yang sama, jumlah ini dapat direkonsiliasi sebagai berikut. 3.000 dikali 40% sama dengan min 2.000, kemudian ditambah 3.200. Kemudian pada deferred tax liability at the end of 2019-nya itu sebesar 3.200, kemudian pada deferred tax liability at the beginning tahun 2019-nya min 6.400. Kemudian totalnya yaitu deferred tax benefit untuk tahun 2019-nya itu min 3.200. Pada deferred tax asset at the end tahun 2019 sebesar 2.000. Kemudian deferred tax asset at the beginning 2019-nya sebesar min 4.000. Kemudian pada deferred tax expense untuk tahun 2019 atau decrease required itu sebesar 2.000. Terus deferred tax benefit for 2019-nya itu min 3.200. Kemudian deferred tax expense untuk tahun 2019 2.000. Kemudian net deferred tax benefit-nya itu min 1.200. Kemudian pada current tax expense-nya itu atau income tax payable-nya itu sebesar 85.200. Kemudian pada income tax expense untuk tahun 2019 sebesar 84.000. Kemudian jurnal tanggal 31 Desember 2020-nya itu yaitu income tax expense sebesar 36.000, deferred tax liability sebesar 3.200, kemudian income tax payable-nya sebesar 37.200, kemudian deferred tax asset-nya sebesar 2.000. Kemudian taxable income untuk tahun 2020 yaitu sebesar 93.000, kemudian enacted tax rate-nya itu 40%. Kemudian income tax payable-nya itu 37.200. Kemudian pada deferred tax liability at the end for 2020-nya itu sebesar 0. Kemudian deferred tax liability at the beginning 2020-nya sebesar 3.200. Kemudian deferred tax benefit untuk tahun 2020-nya atau decrease required itu sebesar min 3.200. Kemudian pada deferred tax asset at the end of 2020-nya sebesar 0, kemudian deferred tax asset at the beginning of 2020-nya sebesar 2.000. Kemudian deferred tax expense untuk tahun 2020 atau decrease required in deferred tax asset-nya itu sebesar 2.000. Kemudian pada deferred tax benefit kemudian pada
current tax expense untuk tahun 2020 atau income tax payable-nya itu sebesar 37.200. Kemudian pada income tax expense 2020-nya sebesar 36.000. Kemudian pada kemudian pada problem 19.6 itu dua perbedaan, dua tarif pendapatan masa depan yang diharapkan. Jadi di bawah ini disajikan dua situasi independen terkait dengan masa depan kena pajak dan jumlah yang dapat dikurangkan sebagai akibat dari perbedaan temporer yang ada pada 31 Desember 2018. Yang pertama itu Manipo telah mengembangkan jadwal kena pajak masa depan dan jumlah yang dapat dikurangkan. Yaitu tabelnya ada di tax amounts ya, tahun 2019 sebesar 300, tahun 2019 sampai 2023 itu sebesar 300. Kemudian pada deductible amount-nya itu yang ada cuma di tahun 2022 yaitu sebesar min 1.600. Kemudian yang kedua itu ada RUSCO, yaitu memiliki jadwal masa depan yang dapat dikenakan pajak dan dapat dikurangkan jumlah, yaitu taxable amount-nya itu tahun 2019 sampai 2022 itu sebesar 300. Kemudian deductible amount-nya itu di tahun 2021 doang adanya yaitu sebesar min 2.300. Kemudian baik Maniko atau RUSCO itu memiliki penghasilan kena pajak sebesar 4.000 pada tahun 2018 dan berharap memiliki penghasilan kena pajak di semua tahun mendatang. Tarif pajak yang berlaku sejak awal tahun 2018 adalah 30% untuk 2018 sampai 2021 dan 35% untuk tahun-tahun berikutnya. Instruksinya, untuk masing-masing dari dua situasi ini, hitunglah jumlah bersih pajak penghasilan tangguhan untuk dilaporkan pada akhir 2018 dan menunjukkan bagaimana itu harus diklasifikasikan di laporan posisi keuangan. Kemudian jawabannya yaitu yang pertama itu ada temporary difference untuk tahun 2019 sampai 2023. Untuk tahun 2019-nya itu di feature taxable itu ada 300. Kemudian pada tax rate-nya itu 30%, kemudian di liability-nya 90. Untuk tahun 2019 sampai tahun 2021 itu sama. Terus untuk tahun 2022 itu yang beda itu cuma di tax rate-nya 35% dan di liability yaitu 105. Kemudian pada 2022-nya lagi itu ada di feature taxable-nya itu min 1.600, kemudian pada tax rate-nya itu 35% dan di asetnya min 560. Kemudian 2023 itu di feature taxable-nya itu ada 300, di tax rate-nya 35% dan di liability-nya ada 105. Kemudian totalnya itu feature taxable-nya itu min 100, asetnya min 560 dan liability-nya 480. Kemudian statement of financial possession-nya itu yang di sebelah kanan itu ada other asset atau non current, yaitu deferred tax asetnya sebesar 80 didapat dari 560 dikurang 480. Kemudian yang kedua itu sama tahunnya ada dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Kemudian sama juga tahun 2019 sampai tahun 2021 tuh feature taxable, tax rate sama liability itu sama aja. Kemudian pada tahun 2022 itu feature taxable-nya itu 100. Kemudian tax rate-nya 30%, terus asetnya min 690. Kemudian pada tahun 2023 feature taxable-nya 300, tax rate-nya 35% dan liability-nya itu 105. Kemudian totalnya yaitu di feature taxable min 1.100, asetnya min 690 dan liability-nya 375. Terus kemudian statement of financial possession untuk perusahaan Prospo itu pada 31 Desember 2018 yaitu other asset atau non current deferred tax asset itu sebesar 315. Itu didapat dari 10 dikurang 375. Next slide. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.